Bab 48, Bab 2168, Reuni Yun dan Yu bagian 2. Boom! Ledakan naga tetua agung meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi, mengirimkan gelombang kejut dahsyat yang beriak melalui kabut. Udara bergetar di bawah tekanan dampak yang kuat. Namun, meskipun kekuatan destruktif yang kuat di balik serangan itu, kedua binatang abisal tetap tidak terluka. Bahkan tidak ada goresan. Tetapi para naga tidak berhenti untuk memikirkannya. Mereka menggunakan gelombang kejut untuk keuntungan mereka. Mengendarai kekuatan ledakan, mereka mendorong diri mereka ke depan. Sayap mereka yang besar memotong kabut tebal saat mereka melaju menuju pegunungan naga mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap momen penting. Setiap napas bisa menjadi yang terakhir bagi mereka. Namun, penguasa naga abisal dan kilin abisal tidak kenal lelah. Sosok-sosok mengerikan mereka mendekat. Ukuran dan kecepatan mereka yang luar biasa menentang logika. Hanya dalam sekejap, sosok-sosok raksasa mereka tampak begitu dekat sehingga tetua agung merasakan kehadiran mereka yang menindas mencekiknya. Rasa dingin menjalar ke seluruh jiwanya yang tua. Naluri berteriak padanya, serang, hentikan mereka, lakukan apa saja. Dia hendak melancarkan serangan putus asa lainnya, berharap untuk memperlambat mereka meskipun hanya sesaat. Tetapi kemudian, itu terjadi. Teror yang tidak seperti apapun yang pernah dia rasakan menghantamnya. Itu bukan sekadar ketakutan. Itu sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang menusuk ke inti keberadaannya. Dan dia tidak sendirian. Setiap naga yang melarikan diri merasakannya. Kehadiran yang luas dan tak terbayangkan turun dari surga, muncul tepat di hadapan mereka. Tidak di belakang, tetapi di depan. Dari arah yang mereka tuju untuk melarikan diri. Mata mereka membelalak tak percaya. Dan kemudian, sosok raksasa muncul. Dewa naga biru raksasa muncul di langit di hadapan mereka, sisiknya memancarkan kecemerlangan kuno dan ilahi. Tubuhnya sangat luas di luar pemahaman, memancarkan vitalitas yang tak tertandingi dan aura jiwa yang luar biasa, seolah-olah dewa naga biru primordial yang sebenarnya telah turun ke dunia. Penampakan ilahi. Kekuatan yang melampaui kematian. Manifestasi pegangan mendalam. Dewa naga biru primordial. Apa? Para naga yang melarikan diri menatap dengan sangat tidak percaya pada dewa naga biru raksasa yang menghalangi jalan mereka. Bagaimana? Bagaimana makhluk seperti itu muncul di hadapan mereka? Bagaimana itu terwujud begitu tiba-tiba, begitu mustahil? Sebelum pikiran mereka bahkan dapat mulai memproses apa yang mereka lihat. Naga biru primordial mengeluarkan raungan yang mengguncang jiwa. Raurer. Langit hancur di bawah kekuatan raungannya. Kekuatan primordial merobek jiwa mereka, gelombang pasang tak terlihat dari kekuasaan dan penindasan yang luar biasa menghantam mereka semua sekaligus. Tubuh mereka kejang-kejang. Jiwa mereka kejang-kejang. Mereka tidak bisa menahan diri. Ada. Bang. Boom. Boom. Satu persatu sosok jatuh dari langit. Bentuk naga raksasa mereka menghantam bumi seperti bintang jatuh. Tanah bergetar di bawah beban mereka, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tanah yang sunyi. Bahkan Grand Elder Dragon, meskipun memiliki kemauan yang kuat, merasakan jiwanya tercekat dalam penderitaan. Anggota tubuhnya menyerah. Sayapnya kehilangan kekuatan. Dan saat tubuhnya yang besar mulai turun ke tanah, dua cakar besar, satu milik Abyssal Dragon Lord, yang lain milik Abyssal Kilin, berayun maju. Boom! Keduanya menghantam tubuhnya yang jatuh secara bersamaan. Sebuah benturan keras bergema di medan perang saat tetua agung terlempar ke langit seperti meteor yang pecah. Darahnya berhamburan membentuk lengkungan merah tua yang cemerlang.
Harga! Teriakannya yang menyakitkan merobek udara, tetapi teriakannya tenggelam oleh benturan berikutnya yang bahkan lebih dahsyat. Bomong! Tubuh naga tetua agung akhirnya bertabrakan dengan bumi, ledakan debu dan batu yang mengguncang bumi meletus saat terjadi benturan. Darah keemasannya membasahi tanah, mewarnai tanah menjadi merah tua yang menyesakan. Tunggu. Naga tetua tersentak saat merasakan dua teror itu menimpanya. Suaranya hampir tidak lebih dari sekadar permohonan putus asa. Namun, bagaimana mungkin kedua binatang abisal, keganasan yang benar-benar dahsyat, dapat dihentikan hanya dengan kata-kata? Mereka tidak berhenti. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka bahkan tidak mengakuinya. Di bawah tatapan tajam Dewa Naga Azur Purba, penguasa naga abisal dan kilin abisal turun ke atas tetua agung seperti dua malapetaka yang terbentuk. Cakar mereka mencabik dagingnya. Taring mereka menghancurkan tulang-tulangnya. Energi mereka membakar pertahanannya seperti kertas. Raungan perlawanannya berubah menjadi jeritan kesakitan saat tubuhnya yang dulu agung hancur tak dapat dikenali lagi. Tulang-tulang patah dengan retakan yang memuakkan, darah keemasan berceceran di medan perang, dan luka menganga memenuhi tubuhnya, lubang-lubang robek di tubuhnya yang besar seolah-olah dia hanyalah mangsa yang terperangkap di antara dua predator puncak. Para naga lainnya hanya bisa menonton dengan ngeri. Tubuh mereka menolak untuk bergerak. Milik mereka energi yang mendalam telah lama terkuras. Jiwa mereka gemetar di bawah efek raungan naga azur yang masih tersisa. Bahkan jika mereka ingin bertarung, bahkan jika mereka ingin lari, mereka tidak dapat melakukan apapun. Upaya melarikan diri mereka telah berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Begitu cepat, begitu mudah, begitu menggelikan. Karena bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Bagaimana mungkin Yunce membiarkan mereka melarikan diri? Mereka berani melarikan diri. Mereka berani membawa Xia Qingyue bersama mereka, bahkan saat mereka mundur, mereka telah mencuri apa yang menjadi miliknya. Beraninya mereka berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan. Kembali di Laut Kabut tak berujung, sebelum pertempuran dimulai, Yunce telah menyegel nasib mereka. Ketika dia memindai sekeliling dengan indera keilahiannya, memastikan bahwa tidak ada apapun di dekatnya kecuali binatang buas kabut tak berujung dan para naga, dia telah bergerak. Pegangan mendalamnya telah lama dilepaskan, menjadi tak terlihat oleh siapapun kecuali dirinya. Pegangan itu telah menunggu di depan mereka, menunggu melewati rute pelarian mereka. Karena Yunce telah mengantisipasi jalan mundur mereka. Dan ketika mereka melarikan diri, ia meletus bersama Dewa Es. Kekuatan yang luar biasa melonjak melalui tubuhnya, dan dalam sekejap, ia memanggil Dewa Naga Biru Purba. Sebuah manifestasi dari dominasi absolut. Kekuatan yang mencabik-cabik jiwa dan merobek kenyataan yang telah menghancurkan keinginan mereka bahkan sebelum mereka memahami apa yang sedang terjadi. Pelarian para naga telah lama terputus. Sejak saat mereka mencoba melarikan diri, mereka sudah dikutuk. Boom! Paurer! Ledakan dahsyat mengguncang langit, gemuruh jurang merobek langit, dan ratapan penuh penderitaan bergema di kehampaan, simfoni kehancuran yang kacau. Namun segera, jeritan para naga mulai memudar. Satu persatu, teriakan mereka melemah. Sampai akhirnya, sunyi. Yang tersisa hanyalah raungan para binatang abisal yang tak henti-hentinya. Lolongan kemenangan mereka bergema di medan perang yang berlumuran darah merah. Para naga telah tumbang. Bentuk mereka yang dulunya angkuh kini hancur berkeping-keping di tanah. Darah keemasan mereka mewarnai tanah menjadi merah. Beberapa masih bertahan hidup, tubuh mereka berkedut,
berjuang melawan yang tak terelakkan, tetapi itu tidak masalah. Nasib mereka telah diputuskan. Di samping Yun-che, Yun-11 berdiri dalam keheningan yang tenang. Dia tidak dapat melihat pembantaian brutal yang telah terjadi, dan dia juga tidak perlu melihatnya. Dia merasakannya. Dia bisa merasakan aura ayahnya yang luar biasa menghujani para naga leluhur dengan penghakiman. Dia tahu sekarang, sebagian besar dari mereka sudah mati. Itu tindakan yang kejam. Tetapi pada saat yang sama, itu balas dendam. Balas dendam ayahnya. Para naga telah melakukan ini padanya. Dan begitulah, ayahnya telah melakukan ini pada mereka. Saat dia memejamkan mata, dia membiarkan kehangatan kebenaran itu menetap di hatinya, menyebar melalui dirinya seperti api yang tenang. Dia tidak merasakan apapun untuk para anggota klan naga leluhur, karena dia tidak berutang apapun kepada mereka. Dia pernah tinggal di antara mereka, menghabiskan masa kecilnya di wilayah kekuasaan mereka, tetapi wilayah itu tidak pernah menjadi rumah baginya. Dia telah membayar keberadaannya di sana dengan esensi darahnya sendiri, esensi yang jauh lebih berharga daripada apapun yang dapat diberikan para naga sebagai balasannya. Darahnya, bahkan setetes pun, lebih berharga daripada seluruh klan mereka. Dan setelah apa yang terjadi di Tanah Suci, kebenciannya terhadap naga leluhur telah lama terukir di dalam jiwanya. Sejak pertempuran antara Dian Rahu, Dian Mokai, dan penguasa naga melawan Dewa Kilin Abisal akan segera terjadi, Yun-che telah memperhitungkan hal ini. Dia telah memberitahu penguasa naga untuk memerintahkan anggota klannya mundur, melarikan diri ke perbatasan antara pegunungan naga leluhur dan laut kabut tak berujung. Di sana, mereka harus menyembunyikan diri sebaik mungkin, menyatu dengan kabut dan menghindari semua konflik yang tidak perlu. Namun, Yun-che tetap menemukan mereka. Karena dia tidak pernah kehilangan jejak mereka sejak awal. Melacak mereka setelah mereka mundur tidaklah sulit. Karena di antara mereka yang pernah tinggal di pegunungan naga leluhur, tidak seorang pun yang mengetahui tempat-tempat tersembunyinya lebih baik daripada Yun-11. Dia tumbuh di sana. Dia tahu bentang alamnya, daerah-daerah terpencilnya, jalan-jalan yang akan diambil seseorang ketika dipaksa bersembunyi. Butuh waktu untuk meyakinkannya agar mengungkapkan lokasi mereka, untuk menghilangkan keterikatan terakhir yang masih ada pada tempat ini. Kalau tidak, Yun-che pasti sudah tiba jauh lebih cepat. Alasan Yun-che memilih datang ke sini adalah karena satu orang. Ibu Yun-11. Wanita itu, Shen-11. Sebelum ini, Yun-11 telah mengungkapkan sesuatu yang mengubah segalanya. Shen-11 sedang beristirahat di dalam makam leluhur klan naga leluhur. Sejak saat itu, rencana Yun-che mulai dijalankan. Setiap tindakan, setiap keputusan yang telah diambilnya hingga ke titik ini telah dipikirkannya. Dan sekarang, dia akhirnya tiba. Dengan kematian dewa sejati yang mengguncang dunia, hampir semua praktisi yang mendalam telah melarikan diri dari lautan kabut tak berujung dalam ketakutan. Tak seorang pun berani tetap berada di dalam kabut jurang setelah menyaksikan jatuhnya Dian Rahu, tak seorang pun kecuali Yun-che. Namun, ia tahu. Ia berpacu dengan waktu. Meskipun ia yakin bahwa para dewa dan makhluk kuat lainnya tidak dapat mendeteksi bahwa ia adalah orang luar, ia tidak tahu berapa lama tipuan itu akan berlangsung. Setiap saat, tabir yang menyembunyikan identitas aslinya dapat terkoyak. Dan saat itu terjadi, semuanya akan berubah. Sebuah bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Karena hanya masalah waktu sebelum imam besar, atau lebih buruk lagi, Raja Abisal sendiri datang mencari jawaban. Dan saat-saat itu tiba. Identitas aslinya dapat terungkap. Namun sebelum itu terjadi, sebelum dunia menyadari siapa dirinya sebenarnya, ia memiliki satu prioritas.
ia harus menjadi lebih kuat. Secepat mungkin. Saat gema pertempuran terakhir memudar menjadi keheningan total, Yun-che menoleh ke Yun-11. Tanpa sepatah kata pun, dia menyuruhnya memasuki dunia batin primordial Profound Ark, sebuah tempat perlindungan yang tak tersentuh oleh kerusakan abis. Mungkin karena semua yang telah terjadi di sini. Mungkin karena dia akhirnya meninggalkan dunia kelabu dan tak bernyawa ini menuju alam yang tak tersentuh debu jurang, tempat cahaya dan keindahan masih ada. Namun, tepat sebelum melangkah masuk, Yun-11 berhenti. Lalu, dia berbicara. "Terima kasih." Kata-kata pelan itu mengejutkan Yun-che. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memperhatikan saat Yun-11 menghilang ke dunia murni tanpa debu di dalam bahtera. Senyum tipis menyentuh bibirnya. Lalu, dia berbalik. Sosoknya kabur saat dia terbang menuju medan perang, tempat para naga yang dulunya sombong terbaring hancur. Tubuh yang hancur. Tulang yang hancur. Darah keemasan menodai tanah. Akibat kehancuran terbentang di hadapannya. Kali ini, dia tidak repot-repot menyembunyikan kehadirannya. Bagi mereka yang masih bertahan hidup. Bagi mereka yang matanya belum gelap. Mereka melihatnya. Dan mereka menatapnya dengan kaget. Tubuh Yun-che diselimuti kegelapan murni, auranya mendidih seperti jurang itu sendiri. Itu bukanlah kegelapan yang rusak dan menindas dari binatang abisal, juga bukan kegelapan yang tidak lengkap dan encer yang ditemukan pada praktisi mendalam biasa. Tidak, kegelapannya murni. Begitu murni sehingga tampaknya melahap cahaya di sekitarnya. Begitu murni sehingga tidak dapat dibedakan dari kegelapan yang dimiliki oleh kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Itu tak berujung. Tak dalam. Tak terduga. Setiap naga yang masih sadar, masih bisa melihatnya, merasakan hawa dingin yang tak terkendali meresap ke dalam jiwa mereka. Itu bukan sekadar rasa takut, itu adalah teror naluriah yang dalam, seolah-olah keberadaan mereka ditelan oleh kekosongan di depan mereka. Dan ketika tatapan mereka bertemu matanya, hitam pekat. Seperti dua jurang tak berdasar, hampa dari semua emosi, hampa dari semua cahaya. Naga tetua agung, meskipun mengalami luka parah, merasakan jantungnya berdetak kencang. Bahkan dalam kondisinya yang lemah, vitalitasnya jauh lebih besar daripada yang lain, tetapi bahkan dia, seorang tetua klan naga leluhur, tidak dapat menahan rasa takut yang merayap di sekitar jiwanya. Matanya yang berdarah membelalak tak percaya saat dia menatap sosok yang mendekat. Dan kemudian, dengan suara serak dan lemah, dia bergumam. "Meng, Jian, Yuan." Nama itu keluar dari bibirnya, nyaris tak terdengar, saat Yun-che melangkah maju, selangkah demi selangkah, menuju sisa-sisa klan naga leluhur yang hancur. Krak! Boom! Yun-che muncul di hadapan salah satu naga yang terluka parah, kakinya menghantam dengan kekuatan yang kejam. Sebuah retakan yang memuakkan bergema saat tengkorak naga itu hancur di bawah tumitnya, dan dalam sekejap, nyawanya pun padam. Pupil mata Grand Elder Dragon melebar karena ngeri. Matanya yang berdarah bergetar saat ia menyaksikan mimpi buruk itu terungkap di hadapannya. Namun sebelum ia bahkan dapat memproses kebrutalan dari apa yang baru saja terjadi, Yun-che sudah bergerak. Sosoknya yang menghitam berkedip, dan dalam napas berikutnya, ia berdiri di hadapan naga lain, naga yang masih bernapas. Grand Elder berjuang, tubuhnya menjerit kesakitan saat ia memaksakan permohonan yang terputus-putus. "Berhenti! Berhenti!" Suaranya lemah, putus asa, tetapi Yun-che tidak mendengarkan. Tanpa ragu, Yun-che mengangkat kakinya dan menghantamnya sekali lagi. Nyawa lain pun padam dalam sekejap. Satu persatu, mereka jatuh. Beberapa hancur karena kekuatan hentakannya yang tak kenal ampun.
yang lain ditelan api hitam. Raungan penderitaan mereka bergema saat tubuh mereka terbakar menjadi ketiadaan. Klan naga leluhur, yang dulunya sombong, dulunya perkasa, sedang dihapus. Dibantai, tanpa ragu-ragu, tanpa penyesalan. Kau. Naga tetua agung menggerakkan jari-jarinya mencoba menunjuk ke arah Yunche. Boom! Hanya cakar Abyssal Dragon Lord yang membalas tindakannya saat mendorongnya ke bawah. Naga tetua agung tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia memiliki sedikit saja kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang hancur, jika dia bisa mengangkat satu jari untuk memukul Yunche, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak bisa. Luka-lukanya telah merampas segalanya darinya, dan sekarang, dengan cakar mantan tuannya di tubuhnya, dia bahkan tidak bisa bermimpi melakukan apapun. Bahkan menyuarakan kemarahannya, kesedihannya, keputusasaannya hampir terlalu berat baginya. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan satu persatu, anggota klannya, keluarganya, dibantai di depan matanya sendiri. Air mata panas dan pahit, jatuh dari matanya. Namun, air mata tidak akan mengubah kenyataan. Air mata tidak akan menghentikan Yunche. Yang lebih buruk dari pembantaian itu sendiri adalah kebenaran kejam di baliknya. Tuan mereka, Tuan Naga yang perkasa, penguasa yang pernah mereka ikuti dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, telah menjadi binatang abisal. Dan karena dialah mereka semua mengalami nasib ini. Sekarang, dengan cakar besar Abyssal Dragon Lord mencengkeram Grand Elder, menekannya seperti serangga, naga yang dulunya sombong itu bahkan tidak bisa bergerak, bahkan jika dia mencoba. Bahkan jika dia ingin bertarung. Bahkan jika dia ingin mati berdiri. Dia tidak bisa. Klan naga leluhur yang dulu hebat sekarang tidak lebih dari setumpuk mayat. Namun, satu masih tersisa. Hanya satu naga yang masih hidup selain Grand Elder. Tetapi naga ini hampir tidak mengalami luka apapun. Bahkan, ketika binatang abisal menyerang, mereka sengaja menghindari melukainya. Bahkan gelombang kejut sisa dari pertempuran itu tidak mencapai naga ini. Bukan karena Yunche merasa kasihan. Bukan karena dia punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Tetapi karena dalam genggaman naga ini adalah Xia Qingyue. Dia sudah lama terbangun. Dia telah menyadari semua yang telah terjadi. Namun, dia tidak merasakan apapun terhadap penculiknya. Dia hanya menonton. Menyaksikan saat Yunche, seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan yang dalam, mendekatinya. Persis seperti hari yang menentukan itu. Hari saat alam dewa bulan dihancurkan. Hari saat mereka berdiri sebagai musuh. Selangkah demi selangkah, dia semakin dekat. Tangannya gemetar saat mengulurkan tangan padanya. Dan meskipun setiap naluri di tubuhnya menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Meskipun kekacauan berkecamuk dalam benaknya. Hatinya membuat pilihan untuknya. Tangannya terulur. Dan dia menggenggam tangannya. Dengan Dewa Naga Azur Primordial masih menjulang di langit, kehadiran ilahinya mencekik udara itu sendiri, naga yang hampir tidak terluka itu hanya bisa menonton. Menyaksikan saat kedua sosok di depannya berdiri bersama, sepenuhnya di luar jangkauannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kultivasi Yunche saat ini, bahkan dalam kondisi Dewa Es-nya, dia dapat mempertahankan kekuatan ini selama 1 jam penuh. 1 jam. Waktu itu tidak lama dalam skema waktu yang agung, tetapi bagi para naga, itu adalah mimpi buruk abadi. Mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka bangunkan. Kemudian, dalam keheningan yang mengikuti kehancuran itu, Yunche berbicara. Suaranya lembut, hampir rapuh,
bisikan yang diselingi rasa sakit. Mengapa kau lari lagi? Matanya yang gelap perlahan mulai memudar, hitam pekat yang murni kembali ke warna alaminya. Pada saat yang sama, kegelapannya surut. Energi yang menindas dan menyesakan yang telah menelannya seluruhnya mencair, digantikan oleh cahaya putih yang lembut dan murni. Itu meletus perlahan, menerangi medan perang dengan kehangatan yang kontras dengan kehancuran di sekitar mereka. Cahaya itu, energinya yang mendalam, meresap ke dalam tubuh Xia Qingyue. Itu lembut, hangat, akrab. Itu membersihkan kotoran, kerusakan, jejak rasa sakit yang tersisa. Itu menyembuhkan luka-lukanya. Namun, saat tangannya gemetar di tangannya, saat suaranya sedikit bergetar, itu jelas. Yun Ce takut. Sangat takut. Takut dia akan kehilangannya lagi. Aku. Bibir Xia Qingyue terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia tersesat. Tersesat dalam emosi mentah di hadapannya. Tersesat dalam cara mata Yun Ce berkilauan dengan air mata yang belum menetes. Tatapannya memohon, putus asa, takut. Dia bisa merasakannya. Cara seluruh tubuhnya gemetar di tubuhnya, seolah-olah dia takut dia akan menghilang lagi saat dia melepaskannya. Jadi dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia menariknya lebih dekat, memeluknya dengan kehangatannya. Untuk pertama kalinya dalam apa yang terasa seperti keabadian, dia membiarkan dirinya menikmati momen ini. Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak akan pernah cukup. Karena tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk tinggal, tidak peduli seberapa besar rasa rindunya padanya. Dia tidak bisa. Tubuhnya gemetar saat dia memaksakan diri untuk berbicara. Aku takdirku, aku tidak bisa bersamamu.